Oke, boleh dikebawahin. Ini sebenarnya nggak terlalu baca banyak ya tentang pendahuluan, karena nanti jadinya kalau saya main satu-satu jadi kayak kuliah ini ya, apa karya tulis gitu ya, karya tulis ilmiah. Jadi silakan nah kalian latihan buat skripsi ya. Terutama di pendahuluan tuh sebenarnya sangat penting. Biasanya kalau dosen pembimbingnya itu jeli, itu akan diperiksa kata per kata, terus kemudian belum dicek apakah ngambil dari ChatGPT. Hati-hati loh, ChatGPT itu sekarang sudah ada teknologi terbaru yang bisa mendeteksi kalau itu dari ChatGPT gitu. Jadi semacam lawannya gitulah. Dan ada dosen yang sudah paham juga gitu ya. Oke, boleh ke bawah lagi. Nah, jangan lupa di pendahuluan harus ada pustaka gitu ya. Sumbernya dari mana yang mendukung argumen kalian. Nah, ini saya belum menemukan pustaka di pendahuluan, silakan ditambahkan. Oke, kemudian rumusan masalah, oke, kapasitas, perhitungan, oke, bagus. Bagaimana tabel hasil, sebentar. Nomor 3, bagaimana tabel hasil running tuh kayaknya kurang tepat ya. Jadi mungkin bisa bagaimana hasil kapasitas, oke, bentar. Bagaimana berapa kapasitas drainase untuk mengalirkan debit banjir rencana berada kinerja kondisi existing, oke. Kayaknya nomor 3 itu nggak ada bedanya sama nomor 2, jadi bisa di-delete. Nomor 4, bagaimana drainase yang baik dalamnya, oke. Nah, ini juga mungkin bisa ditambahkan tentang konsep eco drainage ya di rumusan masalah. Atau di nomor 4 sebenarnya sudah mencakup juga sih, tinggal di ya tambahkan lagi ya satu gitu ya tentang entah eco drainage atau tentang pengelolaan gitu ya. Kan kalau yang nomor 4 tuh drainase yang baik ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan satu poin lagi tentang konten drainase yang bukan drainase yang berkelanjutan ya. Tentang item-item apa saja yang bisa membantu drainase. Jadi konsepnya sebenarnya kayak drainase berkelanjutan ya, kayak misalkan adanya rainwater harvesting, adanya kolam tampungan dan lain sebagainya gitu. Mungkin kalau yang nomor 4, bagaimana drainase yang baik, itu lebih ke kayak kalian ngasih saran drainase berapa ukurannya itu ya. Nangkep ya kelompok berapa tadi ini? Kelompok 3. Oke. Tujuan analisis kapasitas. Oke. Nah, ini nomor 3 coba dihilangkan juga tujuan, sama tadi ya ditambahkan tentang eco drainage atau tentang sustainable drainage seperti apa. Oke, boleh lihat SWMM-nya. Silakan. Boleh di-share SWMM-nya. Oke. Oke, ini nah ini udah oke ya. Nah, ini seperti ini ya contohnya, ini bagus ya, ini bagus banget ya. Coba boleh di zoom. Oke. Tadi yang kelompok sebelumnya maksud saya tuh seperti ini ya. Jadi sorry, oke, di stop dulu. Jadi misalkan ini adalah catchment-nya, dia alirannya ke sini. Ini kan ada di pinggir-pinggir sini kan ada drainase gitu ya. Kalau tadi kan langsung ke tengah ya, tapi tidak menggambarkan drainase di pinggir catchment-nya. Oke, sebentar saya lihat hasilnya, subcatchment-nya. Oke, note total inflow. Ini sorry, note-nya boleh diganti. Jangan total inflow, tapi apa dep ya, kedalaman, supaya kita bisa melihat dep aja. Oke, bisa lihat kedalamannya berapa. Oke, masih di bawah 1 meter ya. Bentar. Itu ada yang kuning. Kok ada yang di atas 10 meter? Sorry. Oh, biru-biru semua ya, note ya. Biru Bu untuk notnya Bu. Iya, Yang oke. kuning konduitnya. Oke, kalau linknya boleh lihat. Yang kuning itu konduitnya, betul. Linknya boleh dep juga. Oke, ini sudah sangat bagus. Boleh lihat mapnya? Backdropnya Bu. Iya, backdropnya.
Oke. Ini ini ya, apa Perumnas Luk Jambe ya? Iya Bu, untuk ini di Perumnas. Oke, ini eh oke. Oke, oke. Ini susah juga kalau misalkan mau menemukan aliran akhirnya ya, karena kan kita hanya evaluasi jalan. Oke, sudah sangat baik untuk kelompok berapa tadi saya lupa, tiga A ya? Bu, 3A. Oke. Oke, silakan di close 3A ini sudah sangat baik untuk SOMM-nya, tinggal dilanjutkan penyelesaian laporannya ya. Jadi jangan lupa di laporan juga nanti dilampirkan perhitungan-perhitungan yang mendukung seperti itu, debitnya dari mana dapatnya, curah hujannya seperti apa, cara nyari hujan rencana dan lain sebagainya. Jangan lupa perhitungannya juga dilampirkan. Oke, sebentar ya. Saya lupa, saya harus masukin nilainya dulu. Kelompok 3. Oke, sekarang lanjut kelompok yang B ya, kelas B, kelompok 1. Silahkan. Silakan kelas B, kelompok 1. Sebentar Ibu, sedang dipersiapkan. Oke. Yang lainnya tolong disiapkan ya supaya waktu kita bisa efektif. Jadi kelompok 1 kelas B ya. Nah, berarti selanjutnya kelompok 2 kelas A. Tolong disiapkan ya. Izin share screen. Ya, silakan. Oke, kelompok 1 kelas B. Ke bawah lagi. Langsung ke pendahuluan. Oke, stop. Kabupaten Subang berbatasan. Oke, next. Kecamatan Galuh. Oke, bagus. Next. Oke, bagus. Next. Ini juga mungkin bisa ditambahkan. Oke, ke bawah dulu, ke bawah dulu. Ini ya, tentang studi pustaka tentang drainase. Sedikit aja sih. Atau tentang banjir, tentang runoff. Ya, satu sumber aja lah, itu jurnal. Jadi, ini kan kalian juga udah bentar lagi skripsi ya, beberapa semester, 2 semester lagi ya. Nah, sekalian sebenarnya kalian belajar bikin skripsi ya. Jadi kalau di kampus saya dulu itu minimal 10 jurnal dan 10 tahun terakhir gitu. Saya nggak tahu kalau di teknik lingkungan spesifiknya seperti apa. Cuma memang itu in general di beberapa univ tuh seperti itu ya. Buku boleh, tapi lebih baik jurnal gitu karena jurnal tuh kan up to date gitu ya, apalagi yang terbaru misalnya 2022, 2021 gitu. Jadi maksimal itu 10 tahun terakhir itu jurnal. Jadi silakan di laporan ini dimaksimalkan jurnalnya, lebih banyak jurnal itu lebih baik ya. Jadi kalau skripsi itu minimal 10, nggak tahu saya Unsika mungkin lebih banyak ya kayaknya. Standarnya 20 kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, tapi saya nggak tahu ya itu di teknik lingkungan apakah seperti itu kebijakannya. Jadi
kalian memang harus banyak-banyak baca jurnal gitu ya untuk membuat sebuah laporan ilmiah gitu. Jadi silakan ditambahkan di sini satu jurnal di pendahuluan karena sisanya nanti akan banyak di tinjauan pustaka dan di pembahasan jurnal-jurnal tersebut gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari sebenarnya banyak jurnal penelitian banjir di Karawang gitu. Cuma daerahnya tuh mencar-mencar gitu ya. Ada yang di Teluk Jambe, ada yang di Karawang Timur juga ada, Karawang Barat. Jadi silakan kalian cari untuk sebagai referensi gitu. Oh, kejadian banjir pernah nih tahun segini apalagi di Galuh ya. Itu kan 10 tahunan sebenarnya. Sorry, 10 tahunan apa 20 tahunan saya lupa. Itu memang udah sering terjadi banjir ya. Galuh, Bintang Alam, terus Karaba itu udah langganan lah banjir gitu ya. Saya lupa 20 tahun sekali atau 5 atau 10 tahun sekali gitu. Jadi itu sudah ada beberapa penelitian pastinya. Nah, itu bisa jadi pendukung ya argumen kalian gitu. Oke, boleh next lagi. Kawasan metropolitan. Kenapa kawasan metropolitan ya? Tahu nggak kawasan metropolitan itu kalau berdasarkan peraturan sebenarnya ada jumlah penduduknya loh. Jadi em, satu kawasan atau satu tempat disebut metropolitan, disebut kota besar, kota sedang, kota kecil, itu ada parameternya, yaitu jumlah penduduk. Spesifikasinya saya lupa, eh, tapi yang pasti jadi dia misal metropolitan itu ada berapa kota besar, berapa ribu jiwa gitu, sedang berapa ribu jiwa. Nah, ini kenapa disebut metropolitan? Apakah ada alasannya? Kelompok satu. Gimana kelompok 1B? Kenapa ini metropolitan? Tahu apa